saya Muhammad Rizky Alkim dan rekan saya Adi Gustian. Kami dari kampus BSI Karyabang jurusan manajemen ingin mewawancarai pedagang UMKM yaitu pedagang Cimol Bojot Masni. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan pada Masnya, produk pribadi dan usahanya apa? Itu sih saya bekerja di bidang usaha ya, UMKM. Cimol Bojot Masni. Ini saya hanya sebagai pekerja. Jadi di atas saya masih ada perusahaan. Lalu apa yang membuat dan menginspirasi untuk terjun di dunia usaha ini? Kalau dari sudut pandang saya sendiri sih capek kalau kerja di bawah tuntutan orang, lebih baik bikin usaha sendiri. Lalu kapan berdirinya Cimol Bojot ini? Kalau untuk Cimol Bojot sih baru buka dari kemarin, dari tanggal 5 Mei 2005. Berarti baru-baru ini? Iya. Terus masalah stok usaha tersebut dari mana sih? Kalau untuk stok sih sampai saat ini masih aman karena kan tadi selalu dimulai barang ketika dapat info sudah habis, stok sisa sekian, langsung dikirim dari produksi. Kalau dari awal berdirinya ini bagaimana? Kalau dari awal berdirinya sih saya kurang tahu, saya cuma diajak doang sama teman saya. Jadi kayak diajak doang, lu pengen bikin usaha aja. Udah bantuin gua jualin, jagain. Kalau dari gua sendiri sih kurang tahu awalnya. Berarti nggak tahu menahu. Biasanya tuh yang sering beli konsumen itu dari mana? Kalau untuk target konsumen sih kalau hari-hari sekolah paling ambilnya dari anak-anak sekolah. Tapi kalau kebanyakan malam, kalau untuk malam kan kalau sekolah kan dari pagi sampai sore doang, sedangkan kita buka dari jam 2. Nah itu dari jam 2 sampai jam 4 jam 5 itu anak SMK, anak SMA rata belajar. Kalau untuk malam kebanyakan tuh konsumen-konsumennya kan paling yang kayak batas melihat lihat orang beli penasaran beli. Sini kan banyak variannya ya. Biasanya tuh yang difavorit sama orang-orang yang banyak beli itu apa? Biasanya sih kalau paling banyak sih cimol keju lumer sama yang bojot. Nah, dan itu semuanya sama cimol bojot juga tapi bedanya isinya doang. Lalu target pemasarannya itu kemana? Target pemasaran sih nggak perlu ya orang lewat aja, nggak pernah di sosial media sih belum mulai. Iya mas. Lalu bagaimana jualan Cimol? Kalau untuk sistem penjualan sih biasanya kayak ada yang bayar, layanin suruh dibungkus bentar, mungkin ketika udah jadi dia ngasih uang transaksinya saya ngasih balik. Lalu bagaimana untuk masalah penjualan jika usaha sedang tidak berjalan? Seperti hujan. Kalau untuk hujan sih sebenarnya aman-aman aja karena kan kita udah dikasih bersemangat terus. Jadi setidaknya kalau udah hujan kita melihat kayak gerimis paling masuk depan itu. Biasanya kan kalau cuma Sabtu Minggu kan kita ada 2 karyawan. Kalau hari biasa kebetulan karyawannya juga yang satu lagi sekolah juga, jadi ngambilnya kayak ngambil harian doang. Jadi kalau hari-hari Sabtu biasanya bagian dilayanin saya, bagian yang masih buka beliau. Jadi walaupun hujan masih dagang ya. Terus apa saja tantangan terbesar dalam menjalankan usaha Cimol ini? Kalau untuk tantangan terbesar sih saat ini nggak ada, tapi yang paling bikin pusing itu ketika orang beli produk tapi cuma satu kan cuma bisa kembalian kita aja. Nah terus apakah ada rencana usaha Cimol ini dikembangkan rencana bulan? Untuk rencana sih sebenarnya ada, tapi kan kita kan baru mulai buka dari tanggal 5 kemarin, jadi saat ini lebih fokus ke itu dulu. Nah sebenarnya bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan untuk menambah penjualan? Kalau untuk sistem kerjasama sih belum tahu sih, itu kan usaha terus ya. Jadi itu Karena kan kebetulan pemasaran untuk kayak proyek serapap kan belum pada masuk, jadi kita masih biasa aja. Belum masuk. Nah selain Cimol apakah ada produk tambahan dalam usaha? Sebenarnya sih sebelum ada Cimol Bojot ini udah om saya udah buka duluan es durian Jawara di belakang Azhar. Sebelum usaha Cimol ini. Jadi sekarang karena udah ada Cimol Bojot ini
pesan dan kesan apa saja untuk para mahasiswa agar untuk berani terjun ke dunia usaha? Apa ya, kalau buat pesan dan kesan, kalau pesan sih nggak ada sih, paling pesan doang. Kalau